Ini terkenal sekali. Yang pertama logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Kalau kita mampu tiga ini, kemungkinan persuasi kita, penyampaian kita, bujukan kita pada orang lain akan diterima. Jadi kalau kita ingin membujuk orang, ada dua cara, ada dua alat, dua perangkat. Yang pertama namanya perangkat inartistik, yang kedua perangkat artistik. Kalau inartistik itu bukti-bukti di luar diri kita, bukti-bukti eksternal. Kita ingin meyakinkan orang, itu bisa dengan bukti eksternal. Misalnya, ini loh dokumennya, ini loh rekamannya, ini loh pengakuan saksinya. Ini namanya bukti eksternal. Saya tidak bohong, ini gambarnya, meskipun gambarnya sudah di-crop misalnya. Saya tidak bohong, ini videonya dipotong misalnya. Tapi ini namanya bukti eksternal. Bukti eksternal ya bisa jadi bukti dan sangat mendukung. Kalau ini tidak dibahas banyak oleh Aristoteles. Yang banyak dibahas di retorika itu bukti internal yang harus kita bereskan dalam diri kita sendiri sebagai orang yang berbicara. Disitulah nanti kita ketemu tiga unsur pembuktian internal. Ini terkenal sekali. Yang pertama logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Kalau kita mampu tiga ini, kemungkinan persuasi kita, penyampaian kita, bujukan kita pada orang lain akan diterima. Ini namanya bukti artistik, bukti internal. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ambil nafas dulu sebentar. Ini masih panjang, karena satu buku harus saya rangkum di satu sesi. Apalagi sesinya agak telat mulainya karena isaknya agak malam. Saya awali ya. Yang pertama logos. Logos itu keywordnya 3. Logic, reason, and fact. Logika, nalar, dan fakta. Jadi logos itu argumen yang didasarkan pada fakta, bukti, dan nalar atau kemasukakalan. Ini namanya logos. Cara mainnya bagaimana? Kalau kita menyampaikan sesuatu, ingin diterima orang sebagai sesuatu yang masuk akal, caranya dua. Yang pertama, dengan model silogisme atau istilahnya Aristoteles, antimem. Antimem itu deduksi. Jadi antimem itu nanti ada premis yang sifatnya aksiomatik. Saya pakai istilah gini, kamu nyantol apa enggak? Gini loh, silogisme itu kan contohnya gini loh. Setiap manusia mati. Saya manusia, maka insya Allah nanti saya mati. Saya enggak berani. Kalau saya bilang saya sekarang mati, kamu enggak jadi ngaji. Jadi saya nanti pasti juga mati. Nah, kalimat setiap manusia mati ini kan premis yang aksiomatik. Aksioma itu ya pasti sudah tidak mungkin dibantah. Nah, antimem itu premis yang orang sudah menyepakati itu, sudah menerima itu sebelumnya. Jadi pastikan misalnya teman-teman mempersuasi, ngajak sesuatu, pastikan premisnya sudah disetujui oleh audiennya.
Kalau belum, ya akan ditolak. Jadi misalnya kalian ingin membahas sesuatu yang premisnya adalah anak muda sekarang itu lemah misalnya. Itu kalau audiennya tidak terima, tidak kata siapa, banyak bukti-bukti anak muda sekarang kuat kok, tidak jadi dibahas mesti. Membahas solusi mengatasi strawberry generation. Terus sebelum orangnya ngomong kamu bantah, katanya siapa sekarang itu strawberry generation? Itu kan kata orang saja. Kita merasa kuat kok, hebat kok. Ya selesai, tidak jadi diskusi. Maka pastikan permis yang kalian pakai itu meskipun tidak mutlak, tapi disepakati oleh audiennya. Biarkan audiennya membuktikan sendiri, menerima langsung yang kamu sampaikan. Jadi entah caramu mancing agar mereka menyepakati permis. Indonesia ini tidak lama lagi akan jaya, atau Indonesia ini tidak lama lagi akan hancur, dan lain sebagainya. Monggo, permis-permis yang kamu berikan pastikan diterima oleh audiennya. Kalau tidak, ya ajaanmu akan tertolak, persuasimu akan tidak diikuti. Jadi nanti banyak sekali beliau Aristoteles ini bahas anti-meme ini. Nanti ada banyak pola, cuma malam hari ini tidak saya detailkan, nanti mungkin saya detailkan di Al-Farabi mufassirnya. Baik, jadi ini gaya pertama, namanya gaya deduksi. Cara bujuk orang secara logis, ya pancing dia dengan permis yang dia setujui. Kita sekarang kan sedang zaman kalau bendu toh. Iya Pak memang. Nah kalau sudah mau dengan permisnya, baru kamu masuk dengan keinginanmu. Oleh karena itu, mari kita tirakan. Nah, ajakan tirakanmu diterima karena mereka awalnya menerima permismu bahwa sekarang zaman kalau bendu. Tapi kalau orangnya tidak terima, kalau bendu di mana Pak? Wong kita asik-asik aja, ya ngopi, ya ngerokok, ya nonton drakor, ya di mana kalau bendunya misalnya, ya selesai. Nanti kamu ajak tirakat, tidak mau mereka. Jadi masuklah dengan anti-meme yang pas, dengan permis yang cocok, yang sesuai. Yang kedua, kalau tadi kan deduksi namanya. Kalau yang kedua induksi, induktif. Kalau ini lebih mudah. Kalian tidak membawa permis-permis, tapi membawa fakta-fakta. Coba lihat itu. Kemarin ada mahasiswa bunuh diri. Kamu sudah sulit kalau sudah diberi fakta begitu. Coba lihat itu kemarin waktu debat itu, Masya Allah misalnya. Kamu begitu ditunjukkan fakta, kamu bantahnya susah. Meskipun mungkin fakta itu sudah kamu crop, sudah kamu frame, sudah kamu arahkan sesuai kepentingan. Tapi yang seperti ini namanya induksi. Kalau tadi dengan permis, sekarang dengan fakta kamu ajak orang untuk menerima. Coba lihat itu, sakit kan dia sekarang, makanya kayak gini namanya mancing dengan fakta, membuat orang ikut persuasi. Inilah logos. Itu di situ saya tadi tidak sengaja baca, itu ada kalimat menarik. 80% penulis yang diwawancara mengatakan mereka menulis setidaknya 4 draft kasar sebelum menerbitkan tulisan. Ini mungkin bisa ya, bisa tidak. Tapi begitu ngomong, ini loh hasil penelitian itu kan kamu cenderung percaya. Itu fakta. Meskipun faktanya ini yang diwawancara siapa, yang ditanya siapa, penulis yang mana, kan kita tidak tahu. Tapi kalian kalau ada pernyataan sebuah penelitian menyebut, itu kalian sudah nganggap itu valid, mesti penelitian kok. Kamu mesti sudah begitu. Itulah dikjayanya fakta. Maka kalian boleh masuk berretorika agar kebenaranmu diterima, bisa secara deduktif, bisa secara induktif. Bisa kamu masuk dengan permis-permis yang disepakati diterima, bisa juga kalian masuk melalui fakta-fakta, contoh-contoh konkret. Ini yang pertama. Jadi pintu pertamamu untuk bisa mempersuasi orang adalah logos. Pintu kedua
Untuk kalian bisa masuk dipercaya orang, pernyataan kebenaranmu diterima adalah etos. Kalau etos ini keywordnya 3. Kredibilitas, credibility, trust, kepercayaan, authority, otoritas. Jadi bentuk dirimu jadi orang yang punya kredibilitas, bisa dipercaya dan punya otoritas. Etos ini kalau tadi dasarnya logika, kalau ini dasarnya karakter. Tampillah di depan audiens sebagai orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Ya kalau kamu di circlemu sendiri, yang kamu bergaul lama di situ, ya tunjukkan bahwa kamu ini orang baik, bisa dipercaya. Itu namanya aspek etos. Ya seperti Rasulullah zaman sebelum jadi Nabi di Mekah itu kan beliau sampai digelari Al-Amin, karena saking baiknya karakter beliau, bisa dipercaya, jujur. Nah, orang yang etosnya tinggi itu biasanya kadang-kadang ngomong apa saja diterima oleh masyarakatnya. Apalagi kalau sudah dicap punya otoritas kebenaran, apa saja yang diucapkan akan ditelan, diterima. Itu karena dayanya etos ini. Kadang-kadang tidak logis pun bisa diterima, tidak masuk akal pun bisa diterima. Itu kenapa? Ada etos yang masuk. Ya misalnya itu saya kasih contoh. Kadang kan kalau ngajar gitu, saya awali dengan saya jadi dosen sudah 20-an tahun lebih. Mahasiswanya kan langsung, senior banget ini, mesti ilmunya sudah tinggi, pengalaman itu. Begitu saya bikin kalimat ini, mahasiswanya kan langsung percaya itu. Ini namanya etos. Kamu dianggap punya kredibilitas. Trust. Kalau kalian masuk dengan etos, mungkin lebih mudah untuk mempersuasi. Kata Aristoteles, ada 3 aspek untuk membangun kredibilitas. Yang pertama kecerdasan, yang kedua karakter yang baik, dan yang ketiga niat yang baik. Jadi untuk membangun kredibilitas, pertama bangunlah kecerdasan. Cuma kalau kalian baca bukunya Aristoteles, kecerdasan di sini mungkin maknanya lebih pasnya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tadi, audiens melihat kita sebagai orang yang bijaksana. Biasanya secara umum dilihat antara yang diomongkan apa, yang kita lakukan selama ini apa. Nah, ini pronesis namanya, kebijaksanaan praktis. Orang tidak hanya melihat apa yang kita omongkan, tapi juga melihat apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita biasanya pemarah, ngamuan, terus tiba-tiba menasihati teman kita, sabar ya, itu kan temanmu tidak percaya belas mesti. Kok dapuranmu nyuruh orang sabar, kamu sendiri ngamuan gitu. Jadi ini namanya pronesis. Jadi kebijaksanaan praktis. Jadi orang akan menyambungkan kenyataan dirimu dengan apa yang kamu ajak. Kamu sholat 5 waktunya bolong-bolong, tiba-tiba ngajak, yuk kita berbanyak tahajud. Wah, ketawa nanti audiennya. Ya, itu namanya kecerdasan. Yang kedua, karaktermu secara umum harus baik. Citramu di tengah audien harus positif. Karena begitu audien menganggapmu negatif, ini tidak perlu ditiru, ya selesai. Jadi karakter yang mulia. Yang ketiga, tunjukkan niat baik. Niat baik itu kepedulian dan persahabatan. Tunjukkan bahwa aku bagian dari kalian. Aku ingin kalian jadi baik. Aku peduli loh dengan
diri kalian. Ini entah cara kalian ambil strateginya gimana, tapi pastikan audiennya merasa, wah ini kelompok kita ini. Oh ini peduli dengan kita ini. Orang ini menginginkan kebaikan untuk kita. Entah dengan agak merayu-merayu sedikit, entah dengan agak cari muka sedikit, itu tunjukkan bahwa niatmu niat baik. Jadi ya mungkin saya berkorban waktu, korban biaya, korban tenaga, tidak apa-apa demi bapak ibu agar kayak gini kan orang terus, wah iya ya kasihan sekali, saya tidak mikir bayaran tuh, kayak gini tuh biar audienya terus, wah ini orang baik, ini niatnya baik. Jadi dia tidak mikir wong dia dikasih, yang mikir panitianya. Jadi kalau ingin membangun etos yang baik, memang tidak bisa instan. Karena berhubungan dengan citra kualitas diri selama ini. Jadi, tapi kan kalau saya ngomongnya di luar circle Pak, yang jauh dari kebiasaan, ya orang ngundang kita, memberi ruang kita untuk bicara di ruang mereka, itu pasti karena citra kita. Kalau citra kita negatif, ya kemungkinan ruang kita tidak akan diberi oleh mereka untuk kita menyampaikan kebenaran yang kita inginkan. Maka selain logos, membangun nalar, kita juga harus membangun karakter. Kalau kita tidak membangun karakter yang baik, ya kalau citra kita sudah rendah di hadapan audien, persuasi kita tidak akan didengarkan. Ajakan kita tidak akan diterima oleh mereka. Siapa kamu kok berani-beraninya nyuruh kita, berani-beraninya ngajak kita, meskipun yang kita omongkan baik atau benar misalnya. Ini yang kedua, namanya etos. Yang ketiga adalah patos. Nah, kalau patos keywordnya 3. Yang pertama emotion, yang kedua belief, yang ketiga common experience. Jadi emosi, kepercayaan, dan pengalaman yang sama. Kalau patos ini di audiennya. Kalau etos tadi kan di kita. Maksudnya apa? Patos itu kita berargumen dengan membangkitkan emosi atau rasa audien. Gimana caranya? Audien itu emosinya kita arahkan sesuai yang kita inginkan. Itu namanya patos. Saya ngomong kayak gini, biar kamu tersinggung terus ikut bantu saya melawan orang itu misalnya. Ya, terus sukses membuat dia tersinggung, berarti kita pinter dalam aspek patos. Jadi kita bisa membangkitkan emosinya, kita bisa mancing rasa dia. Itu biasanya orang bisa membangkitkan emosi itu kalau dia sendiri juga punya common experience. Mari kita bangkit melawan. Ini kita sama-sama ditindas ini. Sama-sama ditindas ini kita punya pengalaman yang sama. Saya marah. Masa Bapak Ibu tidak marah kalau situasi ini? Itu kan terus terbangkitkan emosinya. Ini namanya patos. Lebih mudah kalau ada common experience, pengalaman yang sama, apalagi ada belief yang sama, kepercayaan yang sama. Ini kemampuan patos ini biasanya ya teman-teman harus latihan. Atau misalnya yang di banyak tulisan disebut, misalnya untuk membuat orang emosinya hanyut, kita bikin cerita-cerita. Atau membuat orang gembira, ya kita bikin humor-humor, dagelan-dagelan. Ini kemampuan patos, kemampuan bermain dengan emosinya audien. Kita ingin mereka marah, ya kita bisa mengarahkan, mempersuasi mereka untuk marah. Kita ingin mereka gembira, kita bisa menggembirakan mereka. Ini patos.
Jadi selain membangun karakter kita harus jeli memainkan patos, perasaan mereka.